nama saya Fahri Alfansyah Imam, NRP 130119035. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas pengelolaan produksi dan operasi Apple Inc. Di kelompok kami ada Desi Olivia, Sagita Tris Lestari, Megawati Yuliana Putri, dan saya sendiri Fahri Alfansyah Imam. Apple Inc. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi yang sudah berdiri sejak tahun 1976. Sudah membuat berbagai jenis perangkat keras. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar atau iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, dan pemutar media digital Apple TV, bahkan pengeras suara pintar HomePod. Teknologi adalah kumpulan alat termasuk mesin, modifikasi, pengaturan dan prosedur yang digunakan oleh manusia. Teknologi secara signifikan mempengaruhi manusia serta kemampuan makhluk hidup lain untuk mengendalikan dan beradaptasi dengan lingkungan alami mereka. Karbon netral adalah komitmen Apple yang paling ambisius untuk mencapai netralisasi karbon pada tahun 2030. Apple berjanji akan membuat produk mereka hanya menggunakan bahan daur ulang dan bahan terbarukan untuk membangun produk yang tahan lama dengan intensitas karbon yang lebih rendah, dan untuk menciptakan teknologi daur ulang untuk mengakhiri ketergantungan kita pada pertambangan padat karbon. Dan semua upaya ini juga membantu melestarikan sumber daya bumi yang terbatas. Kualitas produk merupakan kolaborasi antara klasifikasi produk mengenai kebutuhan pelanggan atau tingkatan baik buruknya output. Kualitas atau quality merupakan hal penting dalam persaingan di segmen pasar. Ketika perusahaan mampu menyediakan produk berkualitas, maka perusahaan tersebut telah membangun salah satu dasar untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, strategi yaitu kegiatan yang menyeluruhkan serta berkaitan mengenai gagasan yang merencanakan sebuah kegiatan dalam waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, proses produksi. Kegiatan produksi yang tujuannya menambah nilai guna suatu barang yang mana tidak berubah dari segi bentuk disebut produk jasa. Dan kemudian apabila kebalikan dari produksi jasa, kegiatan produksi yang berguna menambah nilai guna suatu barang dengan merubah segi bentuknya disebut produksi barang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Pesaing Apple Inc. yang disebut junk market. Maksudnya kompetitor di pasar elektronik membuat persaingan produk-produk Apple semakin ketat, terutama karena para pesaing tersebut merilis banyak smartphone dan tablet ke pasar dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk Apple. Tim Cook terkesan tidak terancam dan malah menyebut kompetitor-kompetitor yang lebih murah sebagai junk market. Apple tidak memanfaatkan adanya junk market ini dan terus menawarkan produk yang lebih mahal yang dimiliki lebih banyak dan lebih baik untuk ditawarkan daripada yang ingin dibeli oleh pelanggan junk market saat ini. Strategi produksi Apple Inc. Sasaran target pada pasar global, yaitu pertama-tama Apple mengembangkan produk lalu meneliti pasar itu, yang mana fungsinya untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan juga unik. Tak butuh waktu lama bagi Apple untuk menetapkan dirinya sebagai pasar global. Artinya, segmentasi pasar tidak lagi menjadi prioritas karena target pasar Apple kini adalah pasar global. Pada persaingan kompetitor, banyak sekali perusahaan elektronik yang berusaha ingin menyaingi produk Apple Inc. Berdasarkan penggunaan survei, Apple Inc. meningkatkan pembaruan produk yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir berupa hasil riset pasar di mana pengguna produk ditanya produk mana yang mereka sukai atau fitur-fitur yang menurut pengguna berminat untuk terus menggunakannya. Apple Inc. mampu bersaing. Banyak perusahaan elektronik atau fitur-fitur yang menurut pengguna berminat untuk terus menggunakannya. Apple Inc. mampu bersaing. Banyak perusahaan elektronik yang berusaha menyaingi perusahaan Apple, yang mana perusahaan itu adalah milik BlackBerry, Nokia, Google, Samsung, dan juga Sony. Kemudian ada strategi branding. Apple juga tidak lupa untuk berfokus pada strategi brandingnya.
Apple cenderung memberi kesan pengguna jangka panjang dan bertahan lama. Dan itulah cara Apple menonjolkan branding produknya secara tidak langsung. Banyak pengguna Apple yang tidak hanya fokus pada penggunaan iPhone saja, namun mereka juga membeli produk Apple lainnya seperti Apple Watch, MacBook, AirPods, dan lain-lain. Target pasar Apple. Pasar yang ditargetkan Apple adalah semua orang yang mencari nilai dan kualitas tinggi. Dapat ditemukan toko Apple di e-book store online maupun offline, bahkan distributor-distributor produk Apple di seluruh dunia, yang artinya Apple memiliki target pasar pelanggan di seluruh dunia. Maka dari itu, Apple sangat pintar dalam strategi produksinya yang bermain dengan kualitas preferensi merek produk-produk mereka. Pelanggan tidak akan keberatan untuk loyal dengan banyak produk Apple selama merek atau produk tersebut memberikan apa yang pengguna inginkan dan pengguna butuhkan. Proses produksi appliancy. Proses produksi ini yang pertama ada proses pengembangan produk, yang kedua ada hari Senin hari review, ruang kerja untuk packaging atau kemasan, kemudian ada perilisan atau peluncuran produk. Proses pengembangan produk dari Apple merupakan salah satu proses desain produk yang paling sukses yang pernah diterapkan oleh suatu perusahaan. Nah, berikut adalah proses pengembangan produk Apple yang dilakukan oleh tim pengembangan produk Apple, yaitu yang pertama adalah melakukan tahapan-tahapan untuk mengembangkan produk. Selanjutnya adalah penyelesaian produk tersebut, dan yang terakhir adalah tim yang bertanggung jawab untuk menangani kapan produk tersebut akan selesai dan segera diluncurkan. Nah, proses desain di Apple ini tidak berhenti saat proses produksi dimulai. Faktanya, Apple mengulangi desain di seluruh manufakturnya dan produk tersebut diuji, ditinjau, dan setelah itu ditingkatkan dan dibuat ulang oleh tim desain jika salah satu produk atau beberapa produk mengalami kegagalan. Rangkaian proses tersebut berlangsung selama 4-6 minggu dan dilakukan beberapa kali selama proses pengembangan produk mereka. Perusahaan Apple ini didasarkan pada kualitas daripada kuantitasnya. Para kompetitor berlomba-lomba untuk memproduksi dan merilis satu demi satu produk dalam waktu singkat dan produk-produknya yang bervariasi dan beraneka ragam. Tapi Apple lebih memilih untuk tetap berpegang teguh untuk meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya hingga mencapai produk yang terbaik. Dilihat dari angka penjualannya, memang benar perusahaan-perusahaan kompetitor menunjukkan angka penjualan unit yang lebih tinggi daripada Apple. Salah satu brand smartphone ternama saat ini juga mulai menempati sebagian pasar. Tapi Apple tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap fokus dalam meningkatkan kualitas produk-produknya. Pada gambar tersebut merupakan robot daur ulang terbaru dari Apple yang bertujuan untuk membongkar Taptic Engine dari iPhone untuk memulihkan material utama agar menjadi lebih baik seperti magnet bumi, tungsten, dan baja. Dengan mengganti alternatif yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali, seperti film pelindung daur ulang pada gambar tersebut, membuat 70 supplier sites telah mencapai sertifikasi Zero Waste. Selain itu, program Zero Waste Apple sangat membantu mengurangi limbah dengan diterapkannya pengurangan dan daur ulang. Perusahaan Apple telah mencapai sertifikasi Zero Waste untuk semua pabrik di Apple seperti Apple TV, Mac, Apple Watch, iPhone, AirPods, dan produk-produk Apple lainnya. Penerapan karbon netral perusahaan Apple lainnya adalah digantinya PVC atau pipa polivinil klorida dan ftalat dengan elastomer termoplastik yang lebih aman. Padahal PVC dan ftalat tersebut masih ditemui atau masih digunakan oleh perusahaan lain dalam produksi kabel data dan earphone atau headphone. Selanjutnya adalah produk Apple menggunakan LED dan OLED hemat energi dan bebas merkuri di semua produk-produknya. Berilium yang dapat ditemukan dalam tembaga yang digunakan untuk membuat konektor dan penggas dihilangkan dari semua desain produk-produk baru Apple. Selain itu, seluruh produk Apple juga menggunakan hidroksida logam dan senyawa fosfor yang lebih aman. Akan menjelaskan tentang indikator daur ulang dalam kemasan terbaru, yaitu yang pertama ada Incaser Orcas yang terbuat dari 100% aluminium daur ulang. Terdapat dalam produk MacBook Air, Mac Mini, iPad Air Plus, Apple Watch. Kedua ada Main Logic Board, yaitu yang terbuat dari 100% timah solder daur ulang. Terdapat dalam produk MacBook Air, MacBook Pro,
27 in iMac Plus, Mac Pro Plus, Pro Display KDR Plus, Mac Mini, iPad Pro Plus, iPad Air, iPad Mini Plus, dan iPhone. Yang ketiga ada Bright Solulu, yaitu ada benang polyester yang dibuat dari bahan 100% bahan daur ulang. Terdapat dalam produk Apple Watch Plus. Yang keempat ada Taptic Engine yang terbuat dari 100% daur ulang, elemen tanah langka daur ulang, dan 100% daur ulang tungsten. Terdapat dalam produk iPhone 12 Plus, Apple Watch Series 6 Plus. Kemudian ada adaptor daya menggunakan bahan tertentu dalam jumlah terbesar termasuk plastik, tembaga, timah, dan seng. Sejak menghilangkannya dari kemasan iPhone dan Apple Watch tahun lalu, Apple menghindari penambangan material bumi dalam jumlah besar. Selanjutnya ada keputusan manajemen operasional. Apple berkinerja sangat baik dalam memaksimalkan efisiensi dalam mengelola operasinya yang membantu mencapai misi visi perusahaan. Yang pertama adalah manajemen kualitas yang menekan standar dan konsul kualitas sehingga Apple Inc. dikenal dengan standar tinggi yang menembus banyak bidang bisnis termasuk desain industrinya. Kedua, desain proses dan kapasitasnya, termasuk strategi manajemen SDM perusahaan Apple yang memaksimalkan desain produk dan tenaga kerja pengembangnya. Ketiga, desain produk. Proses desain produk Apple dikelola oleh para petinggi, yaitu Wapres perangkat keras Mac dan Wapres perangkat lunak Mac. Yang keempat yaitu strategi lokal untuk memanfaatkan pesaing lalu lintas dan menampakkan branding Apple saat ini. Kelima, manajemen persediaan, yaitu dalam keputusan manajemen operasi ini, perusahaan Apple menasihati produk model lama terjual sebelum model baru diluncurkan atau dirilis ke pasaran. Selanjutnya pentingnya kualitas produk. Para kompetitor berlomba untuk memproduksi dan merilis banyak produk dalam waktu singkat dan beragam. Yang pertama, pada tahun 1984, Apple telah merilis Macintosh. Yang kedua, pada tahun 1998, Apple telah merilis iMac 3G. Pada tahun 2002, Apple telah merilis iMac 4G. Pada tahun 2004, iMac telah merilis iMac 5G. Pada tahun 2006, iMac Intel Plastik. Pada tahun 2007, Apple telah merilis iMac aluminium yang didesain khusus. Pada tahun 2009 telah merilis lagi iMac aluminium unibody. Pada tahun 2012, Apple telah merilis iMac Slim yang berbentuk sangat ringan dan tipis. Pada tahun 2015, Apple telah merilis dalam desain yang terbarunya, yaitu iMac Retina yang hanya dilihat dengan mata, yang bisa dikelola dengan mata. Selanjutnya ada kesimpulan.
yaitu masuknya kompetitor yang semakin ketat tidak membuat Apple Inc. terancam karena memiliki strategi produk terbaik untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas, bukan mementingkan kuantitas. Tidak heran jika proses produksinya sangat tertutup, tujuannya adalah mencegah bocornya proses produksi atau pengemasan ke dunia luar. Sebab proses pengembangan produk-produk Apple merupakan salah satu proses desain produk paling sukses yang pernah diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan Apple mendorong terobosan dalam material baru yang dapat mempengaruhi tidak hanya pada lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi juga cara kerja industri. Apple Inc. telah membuat output produksinya menjadi 100% karbon netral yang merupakan realisasi dari green manufacturing. Perusahaan berkinerja sangat baik dalam memaksimalkan efisiensi dalam mengelola operasinya, dalam memenuhi tujuan strategi sehingga membantu mencapai misi dan visi perusahaan. Apple terhadap tren pasar yang terus berubah adalah meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya, yang menjelaskan akan adanya pembaharuan produk dan yang akan dirilis pada waktu yang telah ditentukan oleh Apple. Oleh karena itu, versi yang dioptimalkan atau diperbarui mempertahankan bagian terbaik dari versi sebelumnya, dan fungsi yang sekiranya bermasalah diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian ada saran. Menurut kelompok kami, Apple diharapkan untuk terus menerapkan green manufacturing dengan melanjutkan komitmennya terhadap teknologi hijau dengan berinvestasi dalam pengembangan energi baru terbarukan di seluruh dunia. Penerapan green manufacturing yang terus berkelanjutan akan meminimalisir pencemaran limbah yang dihasilkan sehingga daur ulang akan mudah ditangani, mengurangi dampak dari bumi yang semakin rusak ini, serta menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan produksi dan operasi Apple Inc. Terima kasih.